Kalau diajak untuk berbuat baik, dia ngikut gitu. Tapi kalau dilarang untuk berbuat munkar, dia marah. Begitu ya. Diajak sholat itu dia ya paling duluan gitu. Silakan duluan, saya nyusul gitu. Tapi kalau jangan judi, jangan zina, jangan, kalau ada kalimat jangan itu menolaknya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pencerah hati, kita dipertemukan kembali dengan program yang mencerahkan hati, ialah Duet Pencerah Hati. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, ialah nahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Sudah hadir bersama kita guru kita, Ustadz Haji Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jiberto, senang sekali bisa kembali berbagi dalam suasana yang penuh dengan hikmah ini. Baik, Ustadz, kita sering mendengar istilah nahi mungkar. Mohon dijelaskan apa sebenarnya itu nahi mungkar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nahi munkar itu adalah bagian dari dua tugas utama umat Islam, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nahi munkar sendiri memiliki arti mencegah hal-hal yang mungkar, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Bentuknya seperti kemaksiatan, kezoliman, atau keburukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu Mas Haji. Baik. Jika boleh tahu, kemungkaran itu bentuknya seperti apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, bentuk kemungkaran itu banyak sekali Mas Haji Prapto. Di antaranya adalah kebohongan. Kebohongan. Baik dalam lisan secara langsung ataupun dalam media sosial. Dalam media sosial, korupsi, suap, gibah, membicarakan kejelekan orang, fitnah, yaitu membicarakan sesuatu yang tidak ada faktanya, di mana pelanggaran moral dan etika, baik dalam keluarga, dalam bisnis maupun dalam pemerintahan, termasuk juga meninggalkan kewajiban. Ini adalah satu kemaksiatan. Kewajiban sholat misalnya, semua ini adalah kemungkaran yang harus dicegah dan sesuai dengan kemampuan kita pencegahannya. Begitu Mas Haji. Lalu bagaimana cara kita sebagai orang yang awam dalam mencegah kemungkaran itu? Dalam mencegah kemungkaran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kisi-kisi, memberikan panduan yang sangat jelas. Salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu merubah dengan tangan, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fabil lisani, fa in lam yastati fabiqalbi, fahuwa adaful iman. Jadi dengan menolak kemungkaran dengan hati atau dengan doa, fahuwa adaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Artinya kalau kita punya kuasa sebagai orang tua, punya kuasa sebagai seorang pemimpin, sebagai guru, para asatid,
maka cegahlah secara langsung, ya, karena memiliki kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka sampaikanlah dengan hikmah, dengan lisan, ya, secara bijaksana. Dan kalau masih tidak mampu, ya, minimal benci dengan hati, ya, dan doakan semoga ada perubahannya. Begitu Mas. Yang paling lemah mendoakan. Paling lemah, ya. Fahuwa aful iman. Baik. Bagaimana agar kita atau bagaimana agar ketika kita menegur atau mencegah kemungkaran itu tidak menimbulkan konflik, Ustaz? Nah, ini sesuatu yang sangat penting, ya. Karena orang itu, Mas Haji, kalau diajak untuk berbuat baik, dia ngikut, gitu. Tapi kalau dilarang untuk berbuat munkar, dia marah. Begitu ya? Diajak sholat itu dia, ya paling duluan gitu. Silakan duluan, saya nyusul gitu. Ya. Tapi kalau jangan judi, jangan zina, jangan, kalau ada kalimat jangan itu menolaknya luar biasa. Ya, maka dari ini kita harus punya hikmah, ya. Kita punya hikmah, punya kebijaksanaan dan kesabaran. Bijaksana, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan sabar. Ya. Nah, jangan serta-merta marah, memponis, atau bahkan kasar sikap kita. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun saat akan menghadapi Fir'aun, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas." Gitu. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 43 dan 44. Jika kepada Fir'aun saja disuruh lemah lembut, ya, apalagi kepada saudara kita atau tetangga kita. Ya. Seberapa besar keutamaan dari nahi mungkar ini, Ustaz? Keutamaan nahi mungkar ini luar biasa, Mas Haji. Karena ini adalah bagian daripada misi para nabi, misi para rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat satu kemungkaran lalu mereka tidak mencegahnya, jadi ngelihat satu kemungkaran, satu kemaksiatan, dan dia tidak mencegahnya, dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara umum. Jadi bukan hanya orang yang berbuat munkar saja yang diazab, termasuk orang yang membiarkan kemungkaran itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Maka mencegah kemungkaran itu bukan hanya ibadah pribadi, tapi juga penjaga daripada keselamatan umat. Baik, luar biasa ini. Jadi nahi mungkar itu bukan hanya tugas seorang ustadz atau tokoh agama, tapi tanggung jawab kita bersama, kita semua, Ustaz. Betul, Haji. Betul. Okay. Kita bisa barangkali hal-hal ini ya, kita awal dari diri sendiri dulu, seperti yang pernah kita sampaikan di beberapa episode sebelumnya. Kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sendiri, lingkungan sekitar kita. Mari kita cegah kemungkaran dengan bijaksana, dengan doa, dan termasuk dengan keteladanan kita. Baik, terima kasih atas pencerahan pada hari ini, Ustaz. Sahabat pencerah hati, mari kita jaga diri kita dan lingkungan kita dari segala bentuk kemungkaran. Jadilah mata air kebaikan dan benteng dari keburukan. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share dari video ini kepada teman kita dan kolega kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.